Mari kita berikan aplaus yang meriah. Kabar baik. Nah, kita sore ini berkumpul di sini karena kita akan melaksanakan ada program bincang-bincang pastoral dan telah dibuka oleh penampilan dari Fris. Fris adalah salah satu peserta ya dalam live ini kali ini. Mewakili paroki apa nih, Fris? Paroki Ekaristi Kudus sekarang. Paroki Ekaristi Kudus sekarang dong. Jadi bisa dibayangkan ya, satu orang saja yang tadi menyanyi ini luar biasa. Dan ada peserta lainnya di sini yang hadir dan semuanya luar biasa. Terima kasih Fris. Nanti Fris akan nyanyi lagi. Silakan kembali. Selamat sore sobat media Komstas dan juga rekan-rekan OMK yang hadir di sini. Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Dan bincang-bincang pastoral kita kali ini sedikit spesial karena dilaksanakan di Unio Cafe Kepanduran. Dan di tempat ini sedang berlangsung sejak kemarin hari Jumat 8 April 2022 kegiatan Living Ekonomi Kreatif Tahun Pastoral Pariwisata Holistik OMK Keuskupan Ruteng. Mari kita tepuk tangan dulu. Berbicara tentang pastoral pariwisata holistik, tentu saja banyak yang bertanya-tanya pasti, ada apa di tahun ini? Untuk itu kita akan membahas tentang tahun pastoral pariwisata holistik dan bagaimana pariwisata menjadi peluang ekonomi kreatif untuk kita semua rekan-rekan muda dan juga sobat media Komstas di rumah. Untuk itu telah hadir bersama kita saat ini ada dua narasumber hebat. Kita akan undang ke depan. Saya akan memanggil dua narasumber kita. Yang pertama ada Romo Dr. Martin Chen, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng. Mari kita sambut Romo Chen. Apa kabar Romo? Baik, mantap. Mantap, puji Tuhan. Sehat ya Romo ya? Walafiat. Sehat walafiat. Yang kedua kita akan menggunakan sumber kita ini pelaku pariwisata. Ada Bapak Leonardus Nyoman. Nah, Bapak Leonardus Nyoman ini adalah founder dari PT Flores Exotic Tour dan Arab Garden Inn, Ruteng Flores, dan juga Masyarakat kami Kabupaten Manggarai dan Koordinator Asita Manggarai. Walau luar biasa ini sebentar, teman-teman wajib ditanya karena pasti punya banyak pengalaman. Oke, apa kabar? Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Semoga sehat selalu. Oke, kita akan langsung berbincang-bincang begitu kembali. Kita menuju ke tempat duduk. Nah, sobat media Komstas dan juga teman-teman rekan-rekan OMK yang ada di sini, kita akan mulai bincang-bincang kita di sore hari ini. Dan saya ingin mulai bertanya kepada Romo Chen. Nah Romo, dari tadi kita bicara tentang pastoral pariwisata holistik. Dan teman-teman juga mungkin sejak kemarin sudah membaca di poster di belakang. Nah Romo, pastoral pariwisata holistik, ini apa artinya Romo? Holistik berarti menyeluruh dan utuh. Nah, menyeluruh dan utuh ini mulai pertama dari manusianya. Jadi kita Keuskupan Ruteng ingin mengembangkan pariwisata yang tidak hanya mengembangkan hidup jasmani kita, tapi juga hidup rohani kita, hidup moral kita. Ya. Kita ingin juga mengembangkan pariwisata yang tidak hanya urus ekonomi, tapi juga di sana nilai-nilai kultural, nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekologis itu juga bertumbuh dan berkembang. Jadi intinya holistik itu berarti pariwisata yang betul nanti mengabdi kesejahteraan manusia seutuhnya dan juga yang membuat dia bahagia dalam seluruh dimensi hidupnya. Jadi kira-kira begitu ya pastoral pariwisata holistik. Nah, sejak dicetuskan tahun pastoral pariwisata holistik ini di media sosial ada yang mulai bertanya-tanya nih Romo. Sekarang saya mau tanya langsung sama Romo. Kenapa gereja sibuk dengan pariwisata? Bukankah itu urusan pemerintah di dunia bisnis? Kenapa gereja ikut mengurus pariwisata? Oke. Ya, karena pariwisata berkaitan dengan manusia. Dan gereja itu hadir untuk mengurus manusia. Maka apa yang menjadi pergulatan hidup manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia, persoalan manusia, konsen manusia,
Itu jugalah yang menjadi keprihatinan dan konsen gereja. Jadi itu titik tolak yang pertama. Lalu yang kedua, lebih jauh dari itu, kalau kita lihat, pariwisata ini sebetulnya adalah sebuah siarah. Siarah di mana orang lalu bertemu dengan orang lain dari latar belakang budaya yang lain, bahasa yang lain, kebiasaan yang lain, tapi bertemu untuk berdialog, untuk bersharing, untuk bersuka cita, dan lalu merasakan bahwa kita ini adalah sama saudara. Kita ini adalah anak-anak bumi yang sama. Kita ini dalam secara spiritual, kita ini juga adalah anak-anak Allah yang sama. Maka sebetulnya di sana kita bisa melihat pariwisata itu memiliki ciri rohani, ciri iman, ya, karena dia mengajak kita untuk memperlihatkan siara hidup manusia untuk berjumpa dalam kekayaan-kekayaan kebudayaan dan saling memperkaya, dan di sana dia lalu membentuk persaudaraan, ya, sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak bumi tercinta. Ya, kira-kira ini pasti sudah bisa sedikit menjawab rasa penasaran banyak orang selama ini. Kita lanjut nih Romo. Romo, moto yang diusung dalam pastoral pariwisata holistik ini ada 3B. Berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Nah, bisa dijelaskan Romo? Ya, kita mulai dari berpartisipasi dulu. Oke, Rosi, kita semua dengar begini, apa untungnya pariwisata ini untuk masyarakat lokal? Kita juga melihat kenyataan bagaimana pasar wisata ini banyak direbut oleh orang dari luar pulau. Kita juga menyaksikan bagaimana penduduk-penduduk setempat itu perlahan-lahan tersingkir. Banyak tanah yang dijual, ya. Lalu orang-orang setempat menjadi penonton di daerah sendiri. Nah, kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa pariwisata pertama-tama itu harus melibatkan masyarakat lokal. Melibatkan ini mempunyai dua aspek. Yang pertama, secara objektif, orang-orang lokal harus mendapat keuntungan dari pariwisata. Tidak ada gunanya ini pariwisata super premium Labuan Bajo yang digagas oleh Jokowi ini nanti hanya menguntungkan investor-investor dari Jakarta atau dari mancanegara. Tapi bagaimana ini kalau kita sebut pariwisata ini adalah atau bandingkan dengan kue, bagaimana kue ini juga bisa dinikmati oleh kita orang-orang Manggarai. Nah, itu yang pertama. Lalu aspek yang kedua, secara subjektif, masyarakat lokal ini jangan menikmati atau terlibat dalam pariwisata hanya sebagai penerima, ya, hanya menikmati, tidak. Tapi dia juga harus terlibat aktif. Artinya dia juga harus turut mendesain, merancang. Dia harus terlibat mengorganisir. Dia harus terlibat mengisi peluang. Dia harus terlibat untuk membuat pariwisata itu nanti sungguh-sungguh menjadi khas sesuai dengan cita rasa budaya lokal dan situasi kita, dan itulah nanti yang menjadi branding, ya, menjadi tanda khas pariwisata kita di Manggarai Raya ini, yang membedakan misalnya dengan pariwisata di Bali atau di Jawa atau di Thailand. Jadi itu maksudnya berpartisipasi, Rosi, bahwa kita terlibat baik sebagai penerima manfaat, tapi juga kita sendiri aktif sebagai subjek yang mengelola, mengarahkan pariwisata itu sesuai dengan cita rasa kekhasan kita. Jangan jadi penonton ya Romo, kita harus terlibat. Ini maksudnya berpartisipasi. Kita lanjut ke yang kedua. Moto yang kedua itu ada berbudaya. Berbudaya ini artinya apa Romo? Bukankah dalam pariwisata budayanya itu harus global? Karena kita bertemu dengan wisatawan mancanegara. Benar, memang salah satu ciri pariwisata itu dia harus inklusif, dialogal, dan mondial, ya. Jadi dia harus terbuka terhadap budaya lain, dia harus bisa berdialog, memperkaya satu sama lain dengan budaya lain, dan disitulah ditemukan keindahannya, ya. Jadi ibarat sebuah mosaik, kalau kamu lihat mosaik itu indah itu karena terdiri dari beberapa macam warna yang berpadu satu. Kalau hanya satu warna tidak menarik. Kita bayangkan juga kita semua ini, kalau semua kita ini hanya memiliki sifat yang sama, betapa membosankan, ya.
Tapi karena beraneka ragam, ada yang mudah sekali impulsif, ada yang pendiam, ada yang hanya bisa senyum, ada yang bisa tertawa terbahak-bahak. Nah, paduan ini yang membuat hidup bersama indah. Nah, begitu juga pariwisata. Tetapi tentu kita juga harus ingat, sebuah pariwisata dia hanya bisa mondial, dia hanya bisa inklusif, dia hanya bisa berdialog kalau dia juga berakar dalam nilai-nilainya sendiri. Kalau tidak dia hilang. Kalau tidak dia tergerus zaman. Kalau tidak dia lalu tidak punya akar. Ya. Nah, kita tidak ingin pariwisata yang hadir di bumi Congkasai ini, di Manggarai Raya ini, kita tidak ingin pariwisata itu membuat kita orang Manggarai lalu tercabut dari akar. Atau kita tidak ingin budaya Manggarai kita itu perlahan-lahan tergerus oleh budaya lain. Tidak. Kita ingin pariwisata yang ada di tempat kita ini sungguh-sungguh berakar dalam budaya Manggarai. Nah, tentu yang paling penting begini, kita jangan mengerti budaya Manggarai ini atau budaya hanya sebatas yang sederhana produk. Jadi ada produk apa songke, topi rea, atau juga tidak terbatas pada seni. Tadi bagus kamu misalnya di sini ada pelatihan seni tradisional, tapi tidak hanya pada produk, ya. Tapi yang paling penting adalah nilai spiritualitas lokal, ya, yang menjiwai kita, ya, yang mengarahkan kita, ya, di mana seluruh pariwisata itu dibangun. Saya ambil contoh begini, kita orang Manggarai itu terkenal sekali dengan suku bangsa yang sangat ramah, ya. Hospitalitasnya tinggi. Orang Manggarai itu sangat hospitalitas. Kita lihat dia yang namanya tiba Mekah itu sudah otomatis. Dia tidak tanya engkau dari mana, engkau mau perlu apa, tidak. Begitu ketemu, mai lonto. Jadi betul, mari datang, duduk, betul apa ya, bersahabat. Nah, yang seperti inilah yang mau kita bangun, kembangkan, ya. Ini hospitalitas kita. Atau kita budaya Manggarai juga sangat kuat dengan ini Rosi apa yang kita kenal sebagai Naica Anggitu kaca lele. Kebahagiaan bersama. Kita hati-hati kalau kapitalisme ini nanti disusupi oleh virus pariwisata ini disusupi oleh virus kapitalisme yang hanya pikir keuntungan diri, ya. Dan umumnya tendensi ekonomi yang tidak, ya, diresapi oleh nilai budaya dan prinsip sosial, dia bakal hanya berpikir apa untungnya untuk saya. Kita tidak ingin begitu, dan budaya Manggarai kita tidak begitu. Budaya Manggarai selalu berpikir pertama-tama apa yang menjadi keuntungan bersama. Dan pariwisata yang kita mau bangun di sini seperti itu. Termasuk apa yang nanti baik dan menguntungkan OMK kita. Begitu Rosi. Ya, seperti itu maksud dari berbudaya. Dan berkelanjutan sendiri ini maksudnya apa? Baik, jadi 3B, B yang terakhir ini berkelanjutan setelah berpartisipasi, berbudaya dan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini terutama menyangkut aspek ekologis, lingkungan hidup. Tentu yang pertama kita ingin supaya dalam pariwisata itu orang juga betul menemukan, menikmati keindahan alam yang begitu kaya di Tanah Nucalale. Orang bilang pariwisata di Labuan Bajo dan Manggarai ini luar biasa karena sangat kaya dengan kekayaan alam, mulai dari laut sampai darat, ya, mulai dari pantai sampai di gunung, semua indah, begitu kaya, ya. Kalau kamu ke tempat lain kamu akan menemukan bahwa memang kita ini begitu indah. Nanti Pak Leo juga akan menceritakan tentang hal ini. Jadi bagaimana kekayaan alam ini, keindahan alam ini betul kita bisa tawarkan menjadi produk wisata yang menarik untuk orang lain, ya. Nah, di paroki-paroki kita ada banyak, ya, air terjun, view yang indah dari puncak bukit, sawah terasering, ya, danau, ya, macam-macam. Nah, ini yang mau kita kembang. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, pariwisata itu harus terintegrasi dengan kelestarian lingkungan. Jangan sampai pariwisata ini hanya demi keuntungan ekonomis lalu merusak lingkungan. Kita semua lihat misalnya begini, baru-baru pemerintah daerah Manggarai Barat bekerja sama dengan KPK
memberi denda kepada belasan hotel di Labuan Bajo yang membangun hotel mereka itu di garis sepandan pantai. Jadi ada aturan undang-undang 50 meter sampai 100 meter tergantung. Kalau tidak ada penduduk itu 100 meter, kalau ada penduduknya di situ 50 meter dari pasang naik itu tidak boleh dibangun. Itu harus menjadi kawasan ekologis, kawasan publik yang terbuka untuk semua dan tidak boleh dibangun. Maksudnya supaya kelestarian lingkungannya terjaga. Jadi kurang lebih baru-baru itu sekitar 38 miliar itu hotel-hotel harus membayar denda ya karena bangun di daerah sempadan pantai. Jadi ada begitu banyak yang bangun di tempat yang akan merusak lingkungan hidup. Kita juga lihat misalnya di wilayah Flores ini banyak hutan bakau. Nah, hutan bakau ini dia kita semua tahu sekarang dia bukan hanya untuk penting untuk ikan-ikan bertelur, tetapi dia penting itu untuk iklim bumi. Ya. Salah satu yang hutan yang sangat berperan penting menjaga supaya iklim bumi kita ini tetap sehat dan pantas itu hutan bakau. Nah, ini juga harus dilindungi. Nah, sekarang misalnya di Labuan Bajo, orang kalau bangun di tempat di mana di situ ada hutan bakau, wajib hutan bakaunya itu dilindungi. Nah, ini misalnya contoh-contoh, tentu hal-hal yang konkret, Rosi, seperti sampah, baik sampah plastik atau baik sampah yang ada di darat, di laut. Nah, ini semua yang harus menjadi concern kita, ya. Karena kalau tidak, ini pariwisata ini akan merusak lingkungan kita dan menjadikan Tanah Nucalale kita lagi bukan menjadi bumi yang indah, tapi nanti bumi yang penuh dengan sampah yang berbau busuk. Begitu, Rosi. Oke, jadi berkelanjutan tadi maksudnya seperti itu bahwa jangan sampai kita mencari pariwisata kita harus hidup, harus bangkit, tapi kita lupa bahwa di belakang itu ada hal-hal yang harus kita jaga. Salah satunya tadi adalah alam, supaya pariwisata kita bisa terus jalan tanpa merusak alam di sekitar kita. Nah, setelah dari Romo CM, kita jeda dulu karena masih ada pertanyaan Romo, kita pindah dulu ke Pak Leo. Nah, Pak Leo ini adalah pelaku pariwisata. Pak Leo telah malam melintang di dalam dunia pariwisata selama ini. Sebenarnya apa indahnya bekerja di dunia wisata, di dunia pariwisata? Oke, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Saya sendiri sudah bekerja di bidang pariwisata hampir 27 tahun, ya, dari tahun 1995 akhir 1994. Jadi pariwisata sudah menjadi bagian hidup saya atau menjadi panggilan saya, ya. Dan suka duka yang saya alami dari awal sampai sekarang, ya mungkin sukanya dulu ya, sukanya dulu ya. Sukanya pariwisata itu seperti yang Romo Martin tadi sampaikan bahwa ada satu pertemuan budaya di sana. Jadi sukanya bahwa kita akan menemukan banyak orang dari berbagai latar belakang budaya, ya. Latar belakang budaya, latar belakang bahasa, latar belakang ilmu pengetahuan, dan kita bertemu dengan orang-orang yang dari tukang sapu sampai benar-benar pada peneliti, ya, dari pekerja-pekerja kantor yang biasa sampai ke duta besar. Jadi itu yang saya temu selama ini, ya, berapa duta besar, orang-orang yang high tech, ya, dengan teknologi. Jadi banyak hal yang kita bisa share di sana. Jadi di situ kita posisi kita bukan hanya sebagai organizer, bukan hanya sebagai guide, tetapi di sana ada dua komunikasi, ya, komunikasi dari kita ke mereka dan mereka juga akan menceritakan kehidupannya mereka. Ya, jadi itu pertama, kita menemukan banyak orang. Yang kedua, kita menemukan banyak inspirasi hidup, ya, inspirasi karena turis-turis yang datang itu juga mereka menceritakan kehidupannya mereka,
dan di situ kita sebagai pendengar juga, di saat tugas guide kan hanya menceritakan, tetapi sebagai guide juga harus mendengar, ya, mendengar, dan di situ kita merasa, wah, bagus juga. Jadi kita banyak mendengar hal-hal yang positif dari tamu. Yang ketiga itu kita banyak menemukan ide, ya, ide. Artinya apa? Learning by doing. Ide-ide, satu tamu bilang, oh mungkin kamu harus begini. Itu ada ide baru. Di sana kita muncul spirit, ya, muncul satu usaha. Oh ya, oke, bahasa Inggris atau bahasa Jerman saya masih kurang. Jadi saya berusaha untuk sebaik mungkin untuk mempelajari atau brush up lah, ya, supaya lebih bagus. Terus yang berikutnya, pengalaman saya sendiri, peluangnya bahwa kadang tamu-tamu kami dari sejak tahun 2000-an kami membuat semacam, bukan NGO juga, tapi semacam yayasan kecil di mana tamu-tamu diberi peluang bahwa ini loh, kami punya produk kami ini produk untuk mendukung pendidikan anak-anak. Jadi tamu mereka terbuka, oke, apa yang kami bisa bantu? Jadi tamu itu juga bisa membantu kita, ya. Tetapi kita membuat satu offer, memberikan suatu tawaran bahwa ini loh produknya kami, kalau kamu mau bantu ya silakan, ya. Jadi banyak hal yang bisa membantu, ya, banyak hal yang menarik di sana, ya. Lalu satu hal lagi, dulu saya pertama kali ke Eropa tahun 2000 ke Polandia. Waktu itu saya dibayar oleh tamu. Tamunya membayar penerbangan, penginapan saya. Jadi saya ke sana, dan di sana saya menemukan banyak ide-ide, ya, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana budayanya. Jadi peluang-peluang itu hal-hal yang positif itu yang membuat saya menjadi kuat, menjadi bertahan, terutama situasi terakhir ini di saat pandemi ini, ya. Jadi banyak pengalaman yang menarik itu. Jadi itu indahnya bekerja di dunia pariwisata, ya. Dan sudah 27 tahun. Mungkin teman-teman OMG di sini ada yang belum lahir ya waktu itu, 27 tahun yang lalu. Jadi kita bisa bayangkan betapa menyenangkan kerja di pariwisata. Sehingga Pak Leo nyaman bekerja di situ di bidang pariwisata sampai 27 tahun. Nah, Pak Leo, peluang-peluang ekonomi pariwisata apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh orang muda kita? Anak muda yang sekarang itu menjadi program sustainable-nya orang tua dulu, ya. Mungkin salah satu program sustainable-nya kami yang sekarang, artinya harus berkesinambungan. Jadi apa yang kami lakukan itu bisa dibuat oleh adik-adik teman-teman OMK, ya. Dan apa yang harus dilakukan, ya? Apa yang harus dilakukan? Saya sendiri bukan pesimis, tetapi saya baru baca tadi laporan dari Badan Pariwisata Dunia bahwa memang pariwisata untuk sekarang sampai tahun 2024 masih belum naik, ya. Bayangkan tahun 2020 kemarin perkembangan pariwisata dunia itu sangat merosot, ya, minus 73% tahun 2020. Itu yang dalam sejarah bisnis pariwisata atau industri pariwisata itu menurun 73% minus. Dan tahun 2021 kemarin dia naik sedikit, ya, menjadi minus 63%, ya. Dan harapannya tahun ini agak meningkat sedikit, ya. Tetapi ada satu challenge lagi di sana, ya, challenge industri pariwisata itu berkembang bukan hanya real di bisnisnya, tapi banyak dampak dari luar, ya. Dan apa yang terjadi sekarang seperti peperangan, ya, perang Ukraina, menurut pakar itu nanti
berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata juga, ya. Dan dari situ mereka mendapat akumulasi kira-kira menurun 3% dari total perencanaan keuangan pariwisata. Ya, jadi ada dampaknya. Ya. Tetapi saya sendiri semenjak COVID, ya post COVID ini, yang pertama paradigma pariwisata itu berubah, ya. Dan yang kedua, untuk saya sendiri sudah 2 tahun ini, malah ini menjadi challenge yang menarik bagi saya. Apa yang saya lakukan di 2 tahun ini, yang pertama kesempatan untuk membagi pengetahuan saya, ya, membagi pengetahuan. Yang kedua, untuk refocusing fokus terhadap apa? Terhadap bagaimana marketing ke depan, bagaimana produk apa yang akan dilakukan sekarang ke depan. Nah, untuk adik-adik, untuk sahabat-sahabat OMK, ya, kita masih ada harapan di sana, ya, ada harapan bahwa pariwisata ini adalah suatu industri besar, ya, yang menyumbang penciptaan tenaga kerja yang paling banyak di sana, dan juga produk domestik bruto. Jadi apa yang bisa dilakukan? Peluang apa yang bisa dilakukan? Dari tren pariwisata yang ke depan, trennya apa? Ya, trennya tamu-tamu yang datang, turis-turis yang datang itu, ya, yang pertama mereka datang dengan keluarga, ya. Jadi grup-grup tur itu sudah tidak lagi. Yang datang mereka 2 orang, 3 orang, atau satu keluarga, atau oma, opa, bapak, mama, dan anak, ya. Itu yang akan datang. Terus apa yang mereka buat, ya? Mereka konsentrasinya kembali ke alam dan budaya, ya, alam dan budaya. Jadi saya pikir Flores, ya, yang berada 500 km di sebelah timur Pulau Bali, ya, menjadi suatu destinasi yang menarik. Karena apa? Karena masih belum rame, belum seperti tempat-tempat lain, ya, masih alam, ya, alamnya masih bagus. Yang kedua, budayanya juga masih bagus. Tapi cocoklah untuk hide out istilahnya, ya, hide out from Bali, ya, katakanlah begitu, ya. Dan prinsipnya tamu yang datang itu adalah ada tiga pokok penting: what to see, what to do, dan what to buy. Ya, itu yang kita fokusnya itu, what to see, what to do, what to buy. Ya, what to see-nya oke, mereka bisa melihat pemandangan. What to do-nya, ya, mereka lakukan trekking atau melakukan jalan-jalan ke sawah atau cooking class atau apa. Dan what to buy-nya apa? What to buy-nya itu challenge untuk kita. What to buy. Tetapi pertanyaan lagi, what to buy? What to buy, apa yang mereka belikan? Apa yang mereka beli? Apakah mereka beli harus suatu hal yang besar? Tidak. Semua orang kalau mau membeli, mereka harus memperhitungkan, kalau saya beli ini untuk apa? Kalau saya beli ini, taruhnya di rumah di mana kira-kira? Ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Tidak mungkin kan beli besar, orang beli terus sampai di rumah, aduh, taruh di mana nih ya? Tidak ada tempat yang cocok. Jadi ya, mereka kan mereka akan buang saja. Tapi orang biasanya turis, mereka selalu, kalau saya membeli ini, kegunaannya apa? Itu yang pertama, bukan hanya souvenir belaka. Yang kedua, kalau saya beli ini, katakanlah tenun gini, kalau saya beli ini, kira-kira di rumah posisinya di mana? Nah, orang-orang Eropa atau sekarang orang-orang Jakarta, mereka tidak mempunyai rumah yang besar-besar, bukan punya rumah seperti kita, ya, paling kebanyakan yang punya apartemen atau rumah-rumah kecil, jadi di mana space-nya kurang. Nah, challenge-nya apa? Oke, berarti kalau pariwisatawan datang, mereka berpikir what to buy, berarti hal yang kecil, sesuatu yang menarik, dan itu menjadi rangsangan atau stimulans untuk dia, ya, bisa mengingat lagi liburannya. Oh iya, saya kemarin beli ini di Ruteng atau katakanlah di mana, di Flores.
Dan itu dia bisa ceritakan kepada teman, oh ini loh kemarin saya beli ini, saya beli di Flores, satu tempat yang jauh dari Bali, 500 km east of Bali, dan banyak juga yang belum tahu kan gitu. Ya oke, ya ini suatu yang menarik. Jadi keuntungannya apa? Ya ketika orang menceritakan ini satu benda ini saya beli di Flores atau benda ini saya beli di Manggarai, bilang Manggarai itu satu kata dan itu salah satu promosi untuk kita. Jadi nama Manggarai itu menjadi terkenal. Ya, dan peluang-peluang lain saya sendiri, kami di kantor sendiri sekarang mengalami kekurangan guide, terutama guide yang birding, pengamatan burung. Amerika dan UK itu Inggris, Scotland ya. Mereka itu semenjak pandemi ini ya kecenderungan untuk kembali ke alam melalui pengamatan burung itu tinggi sekali. Ya, mereka datang hanya untuk melihat burung. Dan kami sekarang kewalahan mencari guide untuk membawa tamu menunjukkan oh ini burung endemik di Flores. Dan kita belum ada orangnya. Kami hanya satu orang aja guide di kantor. Dan tamu burung itu yang pertama dari kami sekarang punya klien, dia dari Amerika. Ya 14 hari di Flores, Timor dan Sumba. Ya. Hanya satu orang, dan setelah itu kami dapat bookingan lagi untuk tahun-tahun depan dan sudah booking sampai tahun 2024 malah untuk bercoaching. Jadi challenge-nya kira-kira apakah teman-teman punya passion di situ? Yang kedua, apalagi yang bisa dilakukan? Ya, yang kedua, kami bulan-bulan juga ke depan malah mengalami masalah dengan cycling guide sepeda. Ya, kami menjual Flores cycling tours dan satu tentu susah sekali mencari guide sepeda. Jadi yang menarik sekarang bahwa melakukan sesuatu pulang itu banyak sekali, tetapi yang dibutuhkan adalah sesuatu yang spesifik ya, dan di bidang yang spesifik itu menjadi passion kita dan itu yang menjadi menarik, dan itu artinya bukan out of box ya, kita jangan berpikir tentang box dulu ya, jadi sesuatu yang orang lain kita lakukan itu challenge. Bagaimana ada teman-teman di OMK, apakah bisa itu? Peluang banyak sekali ya. Mungkin untuk teknisnya kita nanti bisa diskusi ya. Oke, jadi peluang pariwisata ini banyak sekali ya. Selain produk ada peluang-peluang lainnya. Jadi seperti yang Pak Leo bilang tadi, ini bisa sekali jalan nih. What to see dan what to do. Sambil bersepeda, lihat alam yang indah. Seperti itu kan produk yang dijual. Dan juga untuk what to do. Ini menjadi PR untuk kita semua, Sobat Media Komsos di rumah dan juga teman-teman orang muda. Apa yang mau kita jual nih? Dan seperti yang Pak Leo bilang tadi, itu harus ada sesuatu ya, tidak hanya menjual produk tapi apa kegunaannya. Jadi memang itu pemikiran orang-orang di luar. Nah, ini masih saya lanjutkan pertanyaan untuk Pak Leo tadi berkaitan juga dengan moto dari tahun Pastoral Pariwisata, yaitu berpartisipasi. Banyak peluang wisata yang selama ini kita sebut saja kuliner, cindramata, penginapan yang bisa kita sebut direbut atau dikelola oleh orang luar. Dan orang kita jadi penonton. Apa masalahnya di sini? Ini menarik, orang kita menjadi penonton ya. Kemarin saya sempat ke Desa Meler. Ya, di Desa Meler itu juga menarik. Yang punya produk lingkonya itu orang Meler, yang mendapat uangnya adalah orang Cara. Yang punya nama orang Meler, yang mendapat keuntungan orang Cara. Ini salah satu yang menjadi masalah bukan masalah ya, memang kenyataan di lapangan. Terus di mana-mana gitu. Awal juga dulu di Bali seperti itu ya, tahun 90-an ketika saya pertama kali ke Bali, banyak juga yang malu, orang dari luar banyak sekali yang masuk dan kita menjadi penonton. Lalu di Labuan Bajo
Di Labuan Bajo tahun 2000-an kami masih menggunakan perahu-perahu kecil. Ya, sejak tahun 2015 ke atas semua masuk sebuah perusahaan dan kita menjadi penonton. Tetapi kita pola pikir kita harus di switch gitu. Kita switch. Saya bukan menjadi penonton di sana. Artinya ke dalam diri kita, saya selalu berpikir gitu. Saya tidak mau menjadi penonton. Maksudnya komitmen dari dalam kita. Ngapain saya menjadi penonton? Mereka bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya punya pengalaman pribadi sendiri. Kami Flores Exotic Tours waktu itu kami bersaing dengan agen-agen, berapa agen itu dari Eropa, dari Belanda, ya ada berapa agen dari Belanda dan mereka kasih tahu ke teman saya, kebetulan teman saya tanya, kamu punya kompetitor di Flores itu siapa? Lalu dia bilang, kayaknya punya kompetitor sekarang Flores Exotic, dengan orang Barat. Agent pemiliknya orang Barat yang kita tahu bahwa mereka itu lebih pintar, mereka itu lebih canggih, ya. Itu sebenarnya kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Ya, kembali kepada diri sendiri. Kalau kita merangkap diri menjadi penonton, ya pasti kita menjadi penonton. Ya. Tetapi ketika kita berkomitmen, oke, mereka bisa melakukan sesuatu, apa kita tidak bisa? Ya disitulah ada pemberontakan dari dalam, ya, dan kita pasti memulai sesuatu. Oh iya ya, ini apa yang dia bisa buat, dan apa yang saya bisa buat, ya oke. Dan di sanalah ketika kita sudah berpikir bahwa saya tidak mau menjadi penonton, ya di sanalah kita men-setup atau memulai kita punya pemberontakan diri dulu. Ketika kita bisa meng-cooling down, kita punya pemberontakan dalam hati, itu satu ada satu step, ya. Yang kedua memulai. Kebanyakan kita lebih senang berretorika, ya namanya, berbanyak seperti bermimpi. Saya mau begini, pintar, saya mau begini. Tetapi pas di pelaksanaannya tidak ada. Ya, itu yang harus kita rubah, ya. Yang pertama saya ulangi lagi bahwa mulai dari dalam diri sendiri. Kalau kita memulai melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Kalau menjadi petani apa saja, lakukanlah itu dengan sepenuh hati dan merasakan bahwa itu sebagai rahmat. Itu ada rahmat yang kita boleh terima. Yang kedua, saya selalu berpikir, saya sendiri selalu berjanji dalam diri saya, ya, saya harus melakukan sesuatu setiap hari sekecil apapun yang bisa berguna bagi pekerjaan saya. Ya, saya tidak mau bahwa satu hari 8 jam atau 10 jam itu saya lalui hanya dengan main FB atau main sosial media atau ngobrol-ngobrol, ya. Berjanji bangun pagi langsung berpikir, oke, apa kira-kira yang saya bisa lakukan hari ini? Mungkin hanya 30 menit, tetapi itu berpengaruh terhadap orientasi rencana saya. Jadi apakah yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa atau kita melakukan 30 menit saja satu hari yang berhubungan dengan perencana kita, usaha kita, atau yang mahasiswa, ya tentu pasti, ya. Tetapi kita terfokus pada usaha kita, ya. Paling tidak melakukan sesuatu. Bayangkan umpamanya dalam satu bulan, ketika kita setiap hari melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan fokus ke pekerjaan itu, ya dalam sebulan pasti jadi. Biar sekecil aja. Atau petani lah, dalam satu hari dia hanya membersihkan 1 meter saja, 1 bulan kan sudah besar. 30 sudah besar. Daripada kita hanya ngomong saya sebagai orang pekerja pariwisata atau saya berbisnis di pariwisata, tetapi tidak melakukan itu dalam 1 hari atau 1-2 hari yang terlewatkan. Jadi salah satu caranya adalah kembali ke diri kita sendiri, komitmen bahwa saya tidak mau jadi penonton. Saya tidak mau jadi penonton. Saya harus ikut terlibat, berpartisipasi. Ya. Ya.
seperti moto pertama tadi di tahun pastoral pariwisata. Ya. Nah, Pak Leo, sekarang kita jeda dulu, kita kembali ke Romo Chen. Romo, apa saja program konkret di tahun pariwisata holistik ini? Sahabat orang muda Katolikus Kepanruteng, kita punya program yang holistik ya, mencakup berbagai aspek. Tentu mulai dari yang pertama yang khas gereja. Ya, yang khas gereja itu tentu adalah penguatan spiritual ya. Karena itu kita mengajak semua pihak, terutama paroki-paroki atau juga kelompok-kelompok komunitas-komunitas, juga lembaga-lembaga itu, supaya betul dalam tahun pariwisata holistik ini kita banyak membuat misa-misa, rekoleksi dengan tema pariwisata ya. Sekarang banyak juga teman-teman di berbagai tempat, misalnya ada rekoleksi pariwisata dengan pegawai Bank Mandiri, atau misa tahun pariwisata holistik dengan dinas pariwisata ya, misal. Dan tentu yang kita buat selain penguatan spiritual, yang kedua yang penting juga adalah penguatan kesadaran iman kita tentang pariwisata, dan itu kita buat melalui sosialisasi dan katekese ya. Nah, bincang-bincang pastoral yang kita buat sekarang ini bagian dari supaya kita tahu bahwa pariwisata dalam perspektif atau kacamata iman kita Katolik itu seperti ini, bukan seperti itu ya. Nah, karena itu penting sekali sosialisasi. Dan kita semua tahu, sahabat muda Katolik, sekarang ini media sosialisasi yang paling hebat itu apa? Media sosial. Jadi banyak sekali hal melalui tayangan di FB, di WhatsApp, Instagram, itu lalu bisa menyebar dalam sekian detik ke seluruh penjuru dunia dan lalu bisa menyentuh banyak orang ya. Saya ambil contoh, misalnya saya rajin buat renungan hari Minggu ya, dan di situ saya sudah punya daftar alamat begitu banyak orang. Renungan itu saya buat, saya tekan satu kali, dalam detik yang sama itu dia menyebar ke ribuan orang atau kelompok. Dan kita bayangkan ya, kalau kita khotbah di paroki, paling yang hadir yang ada dalam gereja, itu pun di tempat itu. Tapi bagaimana dengan media yang ada ini bisa menyebar ke segala penjuru dunia ya, dan melibatkan begitu banyak orang. Jadi ini media yang misalnya kita pakai. Nah, kamu tadi misalnya juga dilatih oleh Romo Erik, Romo Stanis untuk bagaimana menggunakan media-media seperti ini ya, mulai dengan nanti tadi pelatihan fotografi, pembuatan narasi untuk hal-hal seperti ini. Memanfaatkan media sosial ini sangat penting untuk pewartaan kita. Nah, Bapak Suci sangat menekankan ini dan mengajak kita untuk yang dia sebut kembali untuk mengadakan evangelisasi. Sejak Paus Yohanes Paulus II dia bilang perlu sekali evangelisasi baru ya. Bagaimana iman yang kita hayati ini harus diwartakan, disebarluaskan. Karena Santo Paulus bilang iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran, dari membaca, melihat tayangan. Tetapi bagaimana orang bisa membaca, mendengar, melihat tayangan kalau tidak ada yang mewartakan? Tidak ada yang mengirim renungan, tidak ada yang mengirim kata-kata bijak lewat media yang ada ya. Jadi itu yang beberapa hal yang khas Katolik, Kristiani yang kita kembangkan. Nah, selain itu kita juga mengembangkan beberapa bidang ya. Yang pertama itu bidang pariwisata rohani. Nah, sahabat-sahabat muda, hal-hal rohani dan gerejawi itu juga dapat menjadi produk wisata ya. Kalau orang ke Eropa, selalu itu orang ingin lihat juga katedralnya, karena katedral yang ada di pusat-pusat kota Eropa itu katedral yang sudah umur ribuan tahun dengan kekayaan tradisi iman yang orang datang untuk. Kamu tidak terkejut kalau misalnya sekarang ke Roma, ke Vatikan, ke Santo Petrus, bagaimana banyak orang dengan berjilbab ya, foto dalam gereja itu. Jadi gereja itu jadi objek wisata. Gua Maria ya. Nah, Lourdes atau Fatima itu setiap tahun dikunjungi 6 sampai 7 juta ya, setiap tahun. Kamu bayangkan 6-7 juta. Kita penduduk di Manggarai Raya 3 kabupaten ini saja tidak sampai 1 juta orang
Bayangkan kalau 6-7 juta orang nih hadir, apa dampaknya? Dampak ekonomisnya sih, berapa banyak makan yang mereka butuhkan. Jadi ini misalnya, jadi pariwisata rohani ini yang kita mau dorong. Maka kita sekarang minta supaya paroki-paroki melihat mana potensi pariwisata rohaninya. Ada misalnya Pagal atau Lengko Ajang atau katedral dengan gereja tuanya, itu luar biasa itu. Dia punya bentuk gereja tua yang hebat. Ya. Nah, ada gua-gua Maria yang bagus yang kita miliki dengan lokasi di bukit dengan view yang indah melihat hutan maupun juga sawah yang hijau dan menguning. Ini semua menarik. Nah, tentu dalam kaitan ini yang harus kita ingat, jangan hanya nanti membangun dan mengembangkan tempat atau situs. Karena tidak cukup situs. Mesti ada juga historinya, sejarahnya, dan karena itu perlu narasi. Jadi orang misalnya nanti ke Katedral Lama Ruteng atau Gereja Pagal, mereka ingin tahu gereja ini dibangun kapan, waktu dibangun itu seperti apa, sampai keadaannya seperti apa, sampai gerejanya bisa seperti ini, teknologi yang mereka pakai waktu itu seperti apa. Lalu tentu karena ini gereja atau juga nanti tempat Gua Maria, orang juga pingin mungkin ada mujizat kan di sini, ada peristiwa-peristiwa iman yang ya. Jadi harus ada narasinya ya. Maka kamu sahabat muda tadi dilatih bagaimana membuat narasi. Narasi itu penting. Tanpa narasi tempatnya, situsnya mungkin indah tetapi tidak laku. Bahkan narasi bisa membuat situs itu menjadi lebih menarik. Kadang saya bilang karang cekoen dah ya. Bukan mengarang-arang dalam arti karang sebarang, tetapi mengarang itu berarti merindukan supaya itu terjadi di masa depan. Mungkin mujizatnya belum terjadi di Gua Maria kamu, tetapi buatlah menjadi kerinduan dan satu waktu nanti akan terjadi. Atau paling tidak banyak mujizat-mujizat kecil yang sudah terjadi di sana. Kamu lihat saja misalnya Gua Maria di Pastoran Katedral Lama ya, saya ingat dari dulu itu selalu semua anak-anak siswa itu selalu datang ke situ ya menjelang ujian. Kan pertanyaannya, kenapa orang datang terus di situ kalau tidak pernah terjadi sesuatu? Ya, jadi perlu narasi-narasi yang indah, yang menarik sehingga orang lalu betah. Nah, selain narasi lalu penting juga program. Jadi kalau situsnya sudah dibangun harus ada program. Nah, misalnya kalau itu Gua Maria harus ada program siarah, program doa. Nah, di sana juga kita bisa manfaatkan peluang pariwisata itu untuk hal lain. Misalnya kamu OMK, kalau di situ ada siarah setiap hari dalam bulan Mei Oktober, manfaatkan peluang itu. Kalau orang datang ke siarah itu kan orang kan pasti lapar. Ya tawarkan kopi teh dengan pisang dengan apalah ya, kafetaria sementara di situ pada momen seperti itu. Ya, ini pemasukan untuk kamu. Atau tawarkan barang-barang devosi rohani, rosario, patung ya, yang kamu sudah beli dari Ruteng, tawarkan kepada mereka yang dari kampung yang datang ke situ ya. Dan ini dengan ini lalu kamu lihat bagaimana pariwisata ini betul ya berdampak. Nah, selain pariwisata rohani, tentu pariwisata yang kita bilang pengembangan sosial ekonomi. Nah, itu misalnya yang kita buat hari ini di sini, bagaimana OMK ini dibimbing untuk melatih potensi mereka dalam ekonomi kreatif. Ada yang mungkin bisa menari gemulai, ya itu peluang hebat. Ada yang mungkin bukan hanya senang makan, tapi juga bagaimana memasak dan menyajikan makanan. Nah, itu tadi ada pelatihan kuliner ya. Ada yang mungkin pandai membuat narasi, buat puisi. Nah, ada tadi pelatihan narasi. Ada yang mungkin berbakat untuk foto, ada pelatihan fotografi. Ada yang berbakat mungkin untuk sayur mayur, ya bertani organik. Sekarang Labuan Bajo ini butuhkan banyak sekali sayur mayur dan buah-buahan serta bunga, tapi kita tidak miliki. Nah, kita miliki itu kalau ada dua hal yang penting ya. Jadi produk ekonomi kita itu pertama harus tersedia dalam jumlah cukup. Yang kedua berkelanjutan. Tentu tambah satu lagi harus bermutu. Nah,
kita seringkali kesulitan dengan hotel. Misalnya mereka datang, kita misalnya di Keuskupan juga punya ada kebun sayur organik yang betul 100% organik. Mereka datang, Romo, kami ingin beli Romo punya sayur semua ini, tapi kami minta Romo supaya ketika kami butuh ada persediaannya, lalu tersedia juga sepanjang tahun. Ya, aduh sulit sekali. Ruteng ini kalau musim hujan ya susah kita sayurnya. menghasilkan sayur ya. Jadi biasanya bulan April sampai Oktober itu baru sayur biasa. Nah, ini kan tantangan-tantangan yang ada untuk mengembangkan ekonomi kita. Tapi peluangnya nih luar biasa. Nah, mayoritas sayur mayur, buah-buahan maupun bunga yang sekarang dipakai di Labuan Bajo itu didatangkan dari luar, bukan dari Manggarai. Nah, ini peluang-peluang besar yang luar biasa. Nah, selain itu, Rosi juga kita mendorong pengembangan pariwisata budaya. Jadi budaya Manggarai ini sebetulnya kaya. Nah, apa yang kita bisa jual dari budaya? Bukan hanya barang, bukan hanya juga seni, yang saya sebut narasi, histori, salah seperti itu. Ceritanya, kisahnya yang menarik itu seperti apa? Itu orang butuh. Selain itu, yang penting juga dalam budaya itu adalah ritus, ya, upacara. Kita punya banyak sekali upacara penting, upacara kelas, yang sebetulnya bisa dijual untuk kepentingan pariwisata juga. Ya. Nah, ini yang menjadi kekayaan kita. Dan terakhir, tentu kita juga mendorong pengembangan pariwisata alam. Setiap paroki itu sebetulnya sangat indah, punya kekayaan alam yang luar biasa yang bisa dijual. Nah, jadi gereja Keuskupan Ruteng ini bergerak holistik ini. Semua aspek itu berusaha didorong, dikembangkan supaya betul nanti meningkatkan kesejahteraan umat, sekaligus umat sungguh berpartisipasi, tidak menjadi penonton. Begitu, Rosi. Oke, jadi banyak sekali program konkret yang dilaksanakan di tahun pastoral pariwisata ini. Dan memang Romo, dari 80-an paroki yang kita punya Romo, dan 86 paroki, dan luar biasa sekali ketika ditanya ada tempat pariwisata apa di sana. Ada banyak sekali yang baru kita dengar ya Romo. Wah, ternyata ada pariwisata ini di sini. Aduh, kapan pergi ke situ? Kita harus ke situ. Dan ini juga bisa jadi PR untuk sobat-sobat OMK di luar sana yang punya medsos. Jangan lupa promosikan tempat pariwisata atau tempat-tempat yang bagus di sekitar kalian, karena kita punya peluang juga untuk itu. Ya, ada juga waktu kami bertemu dengan teman-teman dari paroki dan menggali kekayaan tadi, ada banyak yang menarik. Ada misalnya dari satu tempat mereka bilang, Romo, di tempat kami ada Cunca Laco. Ya, ya, seperti apa itu? Nah, ini menarik untuk nanti dilihat. Iya, narasinya harus benar-benar menarik nih, karena pasti banyak yang penasaran. Nah Romo, saya juga dengar nih Romo, ada program unik di tahun pariwisata holistik ini, disebut dengan program PAF. Apa itu Romo? PAF, ya, PAF ini kepanjangannya promosi, animasi, fasilitasi. Jadi begini, tidak mesti untuk berwisata ini, berpariwisata, berpastoral pariwisata, semuanya kita urus sendiri. Ada banyak kekayaan, ada banyak kelompok yang sudah ada. Nah, tugas kita, tugas paroki, tugas gereja, yang pertama dalam tugas kita semua, pertama adalah mempromosikan. Mempromosikan berarti menyebarluaskan yang indah, yang menarik, yang bisa dijual tadi dari pariwisata. Lewat media sosial, lewat cerita-cerita kita, lewat promosi itu, lalu orang tahu, oh di sana ada sesuatu, oh di situ ada sesuatu. Tentu itu tadi narasinya menarik, ya. Jadi jangan hanya informasi kering, informasi itu harus menarik supaya orang tertarik datang ke situ. Ya. Nah, yang berikut animasi. Animasi ini lebih mendorong, menggerakkan orang supaya orang itu semangat, jangan menjadi penonton. Supaya orang melihat peluang dan mau merebut peluang. Supaya orang tidak hanya bermimpi saja lalu tidur, tapi setelah bermimpi dia berbuat. Jadi penting ini menganimasi, mendorong, ya, menggerakkan. Nah, ini kamu kemarin misalnya dalam rekoleksi misa, dan ini nanti terus Romo Bebe nanti besok juga dengan kamu akan buat outbound, juga nanti ada misa kreatif. Ini semua maksudnya untuk menganimasi, mendorong, menggerakkan orang-orang muda supaya terlibat dalam pariwisata. Dan manakala kita terlibat dalam pariwisata secara sehat,
di sana kita sebetulnya beriman. Jadi iman ini tidak hanya ketika kita berdoa di gereja, tapi iman itu tampak ketika dalam hidup sehari-hari di tengah dunia kita buat sesuatu yang baik, yang berguna baik bagi kita tapi juga untuk orang lain. Itu beriman. Dan yang berikut F itu fasilitasi. Fasilitasi ini berarti kita membangun jejaring, ya. Membangun jejaring misalnya dengan pelaku pariwisata, dengan paleo mereka, dengan pemerintah, dengan badan otoritas pariwisata di Labuan Bajo, dengan kelompok-kelompok LSM lain, ada VVI yang dengan pastoral anak. Ini semua kita bangun jejaring dengan para pengusaha supaya lewat jejaring itu kita juga bisa bergerak dengan lebih hebat dan berdaya guna. Jadi misalnya begini, satu produk kamu yang kamu hasilkan di kampung tidak ada gunanya kalau dia nanti hanya digerakkan oleh kampung itu. Tapi ketika digerakkan bersama, ya, baik pelaku pariwisata, oleh gereja, oleh pengusaha, dia akan bernilai tinggi, ya. Nah, jejaring ini juga penting supaya kita bisa memperoleh sumber-sumber, baik sumber keuangan maupun sumber daya, ya. Nah, misalnya yang kamu buat sekarang ini pelatihan. Tentu pertanyaan berikut, setelah pelatihan kamu misalnya mampu buat kuliner yang enak dari pisang, dari ubi. Pertanyaan berikut kan untuk kamu, ya Romo, kami mau buat kafe tapi uangnya dari mana? Nah, sekarang ini ada proyek pemerintah dengan bantuan UMKM. Usaha menengah, usaha kecil dan menengah ini banyak dapat sekarang bahkan bantuan gratis dengan modal sekian juta untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Banyak sekali bank-bank yang memberikan kredit murah 3-4% untuk pengembangan ekonomi kreatif seperti itu. Jadi ini yang penting, ya, membangun jejaring, ya, supaya kita berkembang. Jadi PAF itu kurang lebih seperti itu, ya. Jadi promosi, animasi dan fasilitasi. Oke, jadi itu tadi PAF. Nah, kita kembali ke Pak Leo. Pak Leo, selain wisata bahari di Komodo, Tanah Nucala Manggarai kita ini kaya akan budaya dan keindahan alam daratan. Bagaimana memanfaatkan peluang ini oleh orang muda Katolik kita? Oke, saya sih dari sisi pelaku pariwisata ya selalu melihat sesuatu yang komprehensif, ya. Kita yang jelas tidak bisa berjalan sendiri kan. Pariwisata Flores ini salah satu kesatuan. Katakanlah tamu yang start dari Momere, Ende, Bejawa, Ruteng, Labuan Bajo, atau dari Labuan Bajo ke Ruteng, ke Bejawa sampai ke Momere, bolak-balik lah, ya. Untuk potensi kita di Manggarai, saya melihat ada satu peluang utama. Peluangnya karena apa? Program pemerintah kemarin yang menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi premium, ya, dan Manggarai yang bertetangga dengan Manggarai Barat, Labuan Bajo, ya, mendapat kesempatan. Artinya orang yang datang ke Labuan Bajo bisa satu hari ke Manggarai. Jadi ini peluangnya. Dan bagaimana dengan wisata alam kita, ya? Wisata alam kita banyak sih yang menarik, tetapi yang pertama bagaimana kita bukan hanya soal menariknya, ya, bagaimana kita mengemasnya, ya. Manggarai ini luar biasa dengan lodoknya. Manggarai ini luar biasa dengan pegunungan Mandosawu di atas ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kira-kira potensi itu apa yang kita bisa tawarkan? Ya, potensi Gunung Mandosawu, potensi lodok, ya, produk-produk itu. Kira-kira bagaimana cara mengemasnya? Ya, potensi yang luar biasa, tetapi kalau dikemas dengan kurang menarik, ya itu sesuatu yang, ya, malah menjadi satu produk yang tidak menarik, ya. Dan saya selalu optimis, ya, untuk Manggarai. Kekayaan alam dan hutan kita menarik, tetapi tantangan kita bahwa bagaimana kita mengemasnya, ya.
kembali ke apa yang Romo sampaikan tadi, ya, membuat narasi yang menarik. Tetapi dari sisi pariwisata, industri, biro perjalanan, ya, tidak mungkin kan kami hanya datang ke sini hanya untuk melihat gunung, ya. Kira-kira selain gunung, selain wisata alam, kira-kira apa yang menarik? Tadi kembali ke itu tadi. Kira-kira what to do-nya di Ruteng apa, what to see-nya apa, dan what to buy-nya apa. Itu yang menjadi satu kesatuan, menjadi satu kemasan yang menarik. Ketika sudah menjadi menyatu, 3 poin itu sudah menarik, ya orang pasti datang. Ya, itu dari perspektif klien, tamu, wisatawannya, ya. Dan harapan kita bahwa kita di Manggarai dengan topografi yang gunung, lembah, ada semua, itu salah satu aset kita. Dan aset itu bukan hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk kita, kan. Dan itu penting untuk kita jaga, ya. Dan itu juga menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga alam. Dan malah itu menjadi produk ke depannya. Wih, orang Manggarai mereka menjaga alamnya. Oh, kita ke sana. Orang datang dan belajar bagaimana orang Manggarai bisa merawat ibu buminya. Itu ada 2 perspektif, kan. Ketika aktivitas kita sudah menarik, yang sebelumnya kita lakukan bukan untuk wisatawan, satu saat itu dijadikan produk pariwisata. Ya. Oke, katakanlah sekarang belum banyak yang datang, belum banyak turis yang datang. Tapi kita memulai, coba kita merawat kita punya sungai, merawat kita punya kali, atau bagaimana kita merawat alam dengan latar belakang budaya kita. Ya, Lingkon Peang, Gendang One. Itu kan sesuatu yang menarik, ya. Dan kebetulan juga sekarang kita lagi godok untuk tagline pariwisata Manggarai, ya. Dan itu nanti yang menjadi media promosi ke depannya, ya. Jadi aset kita ini benar-benar berkat, ya, berkat alam kita ini sesuatu yang luar biasa, berkat benar bagi kita. Dan tugas kita ya merawatnya dulu sebelum itu jadikan produk. Oke, ada beberapa tempat yang sudah jadikan produk pariwisata, tapi ya ketika kita merawatnya itu akan menjadi sesuatu yang baik. Artinya apa? Sesuatu tempat, satu destinasi, ketika kita sudah merawatnya, nanti ke depannya gampang sekali untuk menjual, gampang sekali mengundang orang untuk ke situ. Oke, jadi banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh orang muda kita, ya, berkaitan dengan alam kita. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Pak Yoni. Dari dunia pariwisata ini, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diwaspadai oleh kaum muda kita? Dampak negatif ya banyak, ya. Yang mungkin yang saya lihat ya dari sisi pariwisatanya, ya, banyak pengunjung yang datang dengan budaya yang beda-beda, kan. Ya, dulu pertama saya bawa tamu tahun 2005 ke Werbo. Waktu itu Werbo belum booming. Tamu saya di sudut itu kalau kasih keluar aja bajunya, langsung orang tua, aduh gimana langsung gitu. Ya, itu salah satu ada semacam pengikisan budaya kita. Dan juga kadang juga ada perubahan nilai dalam budaya kita. Perubahan nilai maksudnya apa? Ya, kita lebih cenderung bahwa nilai-nilai orang barat itu lebih bagus, cara hidup orang barat itu lebih bagus. Ada paling tidak budaya meniru itu pasti keluar, ya. Ini yang lebih bagus. Tapi padahal kita lupa bahwa kita punya juga menarik, kita punya juga unik, ya. Hal lain juga yang berikutnya dari sisi dampak dari sisi global, ya, di mana orang bisa berusaha di mana saja, ya. Artinya banyak kapitalisme, akan terjadi kapitalisme. Orang akan datang dengan modal yang besar,
dia dalam 1 tahun bisa sekejap membangun usaha yang besar, ya, dan kita terpinggirkan. Yang berikutnya media, ya, media sosial, ya. Kita cenderung media sosial itu bagus sekali, sangat bagus untuk promosi, tetapi kelihatannya seperti kita tidak siap menggunakan itu, ya. Orang dari luar datang mempromosikan pariwisata, mempromosikan segala hal, lalu ketika orang datang untuk menikmati itu kita belum siap. Contoh utama lah, kita menjual sesuatu di media. Oh, kami ada ini. 1-2 hari ke depannya orang memesan, sudah tidak ada lagi, tidak statis. Oh, terus masalah yang lain lagi, masalah saya sih tidak terlalu banyak melihat pengaruh yang positif dari luar, ya, pengaruh positif. Mungkin ada 1-2, tetapi sebagai orang-orang lokal, ya, penting kita. Tetapi yang pertama, ketika kita benar-benar fokus di usaha kita, ketika kita merasakan bahwa pekerjaan saya, profesi saya sebagai panggilan, dan ini sebagai passion saya, ya, kita nanti akan dengan sendirinya tidak menerima banyak hal negatif dari luar itu. Ya, oke, secara global mungkin kapitalisme. Ya, kapitalisme itu di mana saja. Kapitalisme di mana saja. Tetapi bagaimana kita bisa berenang dengan hiu yang besar dan kita mendapat ceperan dari hiu itu, kan? Ini dari sisi perspektif bisnis, ya sudah. Okay. Ya. Peluang faktor yang negatif lain, ya, mungkin kita bisa memetakan mungkin dari sisi kesehatan itu juga, ya, mungkin isu-isu yang seperti penyakit menular AIDS terus perubahan apa yang lain. Saya rasa, ya, oke, itu benar, ya, kita harus tetapi tetap kita konsentrasi. Artinya jangan juga jangan kita terfokus di nilai negatifnya, ya, tetap kita benar-benar ini yang menjadi peluang kita. Oke, terima kasih Pak Leona. Terima kasih. Sobat Media Komsos dan teman-teman OMK, setelah ini kita akan berdiskusi. Mungkin banyak yang masih ada punya pertanyaan untuk Pak Leo dan juga Romo Chen. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan mendengarkan suara merdu sekali lagi dari Fris. Mari kita sambut Fris dengan tepuk tangan. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal.
sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mencapaikan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Chris. Terima kasih suara yang sangat indah. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Karena kita punya waktu tersisa sekitar 30 menit lagi, jadi mungkin nanti tidak semua pertanyaan bisa, tidak semua yang ingin bertanya kita kasih kesempatan, hanya beberapa orang saja. Jadi yang ingin bertanya silakan ajukan tangannya. Oke, ternyata ada banyak sekali. Oke, jadi kita nanti ini 2 perempuan dan juga 2 laki-laki ya. Kita mulai dari yang paling depan di sini, silakan maju, jangan lupa sebutkan nama dan asal paroki serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Mungkin panitia bisa bantu? Maju ke depan sedikit, bisa on frame soalnya. Oke. Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima Ya, kasih selamat. waktu yang disempatkan kepada saya, Romo dan Kakak Leo. Menarik tadi bincang kita pada kesempatan ini, dan menarik tema yang diangkat oleh Keuskupan Ruteng, pastoral pariwisata holistik. Nah, di tengah perbincangan kita soal pariwisata holistik, kita juga melihat bahwa budaya kita pada kesempatan ini atau akhir-akhir ini mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan, dan juga semakin mencengkramnya pengaruh korporat kapitalisme. Tadi sudah disebutkan oleh Kakak Leo, seperti halnya di Manggarai Barat, di beberapa lokasi yang pengaruh perusahaan-perusahaan kapitalis atau perusahaan-perusahaan asing yang membuat budaya kita menjadi semakin tersingkirkan atau terpinggirkan. Nah, lalu di tengah situasi itu, sikap atau etos kita masyarakat Manggarai pada umumnya cenderung kepada yang pertama westernisasi atau kebarat-baratan, yang kemudian yang kedua pragmatis. Nah, pertanyaan dari saya Romo kepada Romo Chen, bahwa mungkin ada solusi yang solutif dari Romo terkait persoalan yang sudah saya jelaskan tadi, dan kemudian mungkin menjadi rekomendasi bagi kami teman-teman OMK, karena persoalan ini sudah menjamur juga di mungkin setiap paroki, khususnya kami di paroki Rentung. Soal pragmatisme dan westernisasi itu Romo sudah sangat membudaya, sehingga kami butuh solusi dari Romo, sehingga nanti solusi itu nanti menjadi rekomendasi bagi kami untuk menjadi program kerja bagi kami di OMK untuk tahun 2022. Sekian Romo, saya kembalikan. Ya, sebelumnya namanya siapa dulu? Ya, nama saya Fen Darung dari Paroki Kristus Pendebus Rentung. Oke, terima kasih Fen. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Fen.
yang sudah memberikan pertanyaan dan tujuannya ke Romo Chen. Selanjutnya ke Kakak Nona yang di sebelah. Silakan maju. Jangan lupa perkenalkan nama dan asal paroki. Selamat sore Romo, selamat sore Kakak Leo, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Arkanjela Girlani Mary Cimonta dari OMK Paroki Santo Klaus Kubu. Pertanyaan ini ditujukan kepada Romo Chen yang berkaitan dengan pariwisata yang melestarikan lingkungan. Salah satu sektor ekonomi penting yang ada di Kabupaten Manggarai ialah sektor pertambangan dan penggalian. Dan kita tahu di sini sektor pertambangan dan penggalian ini juga berkontribusi dan mendukung sektor pariwisata. Misalnya pembuatan jalan menuju tempat pariwisata dan juga pembangunan gedung-gedung, contohnya hotel yang mendukung tempat pariwisata. Dan tentunya dalam pembangunan gedung-gedung itu ataupun pembuatan jalan itu pasti membutuhkan jasa dari sektor pertambangan dan penggalian. Akan tetapi sekarang ini justru sektor pertambangan dan penggalian banyak dikecam oleh banyak orang karena dianggap dapat merusak lingkungan. Menurut Romo, bagaimana solusi yang baik yang bisa diberikan oleh gereja agar sektor pertambangan dan penggalian ini bisa mendukung sektor pariwisata tanpa merusak lingkungan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi silakan kembali. Jadi ada 2 pertanyaan dan semua ditujukan ke Romo Chen. Jadi setelah ini mohon yang ingin bertanya kepada Kaleo merumuskan pertanyaan. Jadi semuanya butuh solusi nih Romo. 2 pertanyaan ini menanyakan solusi. Jadi mungkin Romo bisa memberikan jawaban. Oke. Mestinya orang muda yang menjadi pemberi solusi dan pelaksana solusi. Jangan Romo. Jadi yang saya berikan ini lebih gagasan inspiratif, tapi pelaku solutif itu adalah orang muda ya. Yang pertama soal westernisasi maupun juga kapitalisme ya, yang mengancam ya identitas kultural lokal kita. Tadi Pak Leo juga sudah jelaskan banyak hal tentang ini ya. Jadi memang ini nyata ya. Jadi ada kesan bahwa saya lihat bukan hanya soal gaya hidup, bahwa kita lebih senang meniru gaya hidup barat, bukan hanya sekedar itu, tetapi bahkan sudah sampai kepada meniru gaya hidup yang konsumtif ya, dan materialistis ya. Nah ini yang rupanya perlu kita waspadai ya. Memang ini juga bagian dari pariwisata. Pariwisata itu harus konsumtif supaya dia laku, harus materialistis juga ya. Nah itu juga yang menggerakkan pariwisata ya. Kalau tidak ada perayaan, tidak ada pesta, tidak ada makan minum ya tidak laku dia ya. Oke. Tetapi tentu pertanyaan kita, bagaimana itu nanti berjalan dalam koridor, dalam rambu-rambu yang aman. Nah tentu kekuatan yang pertama itu adalah diri kita sendiri ya. Untuk bagaimana membangun kekuatan diri, tentu kalau dari gereja menguatkan spiritualitas ya. Jadi dalam segala situasi yang ada kita coba bertanya, apa sebetulnya yang memberi saya bahagia itu, yang sejati itu apa ya? Apa makan, apa hura-hura, apa foto selfie, apa tayangan. Kalau kita perhatikan dari pengalaman ya, setelah itu lalu kita rasa kosong lagi, kita rasa sepi, hampa. Lalu pertanyaan lebih lanjut, lalu apa atau siapa yang memberikan kita damai, kekuatan yang sejati, yang tidak lekang oleh panas terik atau oleh zaman, oleh tantangan zaman. Nah kita sebagai orang beriman ya, manakala kita menemukan yang memberikan kebahagiaan saya yang sejati itu Tuhan Allah. Nah kalau kita merasakan itu, menemukan itu, lalu kita tidak terikat kepada materi ya. Kita tidak mencari kebahagiaan kita sepenuhnya di situ ya. Tapi itu semua hanya sarana yang kita manfaatkan sejauh dia mendukung kebahagiaan kita yang sejati ya. Jadi menurut saya kunci pertama itu membangun spiritualitas ya.
menemukan bahwa yang berarti dalam hidup saya ini apa sebetulnya dan siapa. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, selain yang bersifat rohani, tentu yang lebih bersifat ya manusiawi ya, dan juga kultural. Bagaimana kita juga mencoba menemukan kekuatan-kekuatan dalam budaya kita, dalam hidup kita sehari-hari, dalam kemanusiaan kita. Tadi saya juga sudah sempat singgung, kekuatan kita orang Manggarai itu sebetulnya itu tadi, naica anggit tuka caleleng ya, kesatuan, persekutuan, persaudaraan. Untuk orang Manggarai yang pertama-tama berarti bernilai itu kalau kita kumpul dan di sana kita bergembira bersama ya. Ini sangat penting, terutama menghadapi salah satu tendensi pariwisata itu adalah egoisme ya. Orang mencari kenikmatan, keuntungan diri ya. Nah, di sana mungkin kita lalu dengan kekuatan budaya juga kekuatan iman kita, gereja sebagai persekutuan, kita mencoba tampil beda ya, untuk mewartakan bahwa hidup itu berarti kalau saya bersama yang lain, kalau saya berbagi, kalau saya mendukung yang lain. Bukan kalau saya hanya berpikir tentang diri. Nah, jangan sampai kamu terjebak dalam gaya hidup narsis. Nah, ini yang sekarang ini kelihatan sangat kuat ya, narsisme. Lihat saja dengan foto selfie. Saya selalu mengkritik foto selfie itu tanda narsisme. Ya. Jadi semua dia punya Facebook, dia punya status tuh hanya selfie dirinya. Kenapa hanya selfie dirimu? Tidak adakah yang indah, yang menarik juga dari orang yang kau bisa tampilkan di sana, atau dari alam, dari kebersamaan? Tapi selalu diri kita, dan diri yang sudah dipoles, tidak asli. Ya. Nah, itu satu contoh. Menurut saya itu penguatan seperti itu yang penting. Tentu tadi ada hal teknis lain yang juga bagus yang Pak Leo sampaikan ya. Kita fokus dengan pekerjaan kita, komitmen kita. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan, memang hal-hal pikiran-pikiran negatif juga itu agak, kita tidak ada waktu untuk pikir yang negatif ya. Orang biasanya kalau nganggur, nah ini yang mudah buat banyak hal ya. Termasuk anak muda yang kacau-kacau di jalan, nah itu semua penganggur itu. Tapi kalau yang sibuk, yang ada kesibukan, yang sibuk belajar, sibuk bekerja, dia tidak buang waktu untuk yang buruk seperti itu ya. Jadi menurut saya fokus dengan apa yang berguna dan yang indah. Nah, pertanyaan dari Enu tadi juga menarik. Jadi hebat ini Enu bisa melihat di satu pihak kita tentu butuh pembangunan ya, terutama dengan pembangunan pariwisata sekarang yang membutuhkan galian-galian C ya. Nah, gereja Katolik ini tentu dia tidak pernah melarang itu galian-galian C ya. Yang dia tolak itu yang mineral ya. Jadi misalnya mangan yang di Riau sana ya. Nah, atau tambang besi atau emas. Kita tolak karena itu tadi, menurut kita Flores ini pulau yang terlalu kecil ya, yang sangat riskan kalau dibuat dengan tambang ini, ekologinya ya, alam ciptaannya akan jadi rusak ya. Sehingga kita selama ini terkenal sebagai gereja yang menolak tambang, persis di situ maksudnya. Jadi tambang ini menurut kita yang mineral tadi bisa merusak alam tentu, dan yang pada gilirannya merusak kesehatan manusia. Sedangkan yang galian C itu kategori lain, itu kita tidak larang. Karena ini mayoritas masyarakat kita terutama di daerah tertentu ya, ini ya hidup dari galian pasir ini ya, batu. Nah, menurut saya ini juga tidak perlu ditolak. Nah, tentu yang perlu diatur itu bagaimana supaya usaha-usaha ini tidak merusak lingkungan. Mulai dari yang sederhana, tentu pengaturan kawasan ya. Ya tidak bisa kalau kawasannya sudah sempit, tidak ada tempat ya, tetap pasirnya tetap digali di situ ya, habislah kawasan. Atau yang kita lihat sering terjadi kan, orang gali, bayangkan dia gali, dia buat lubang di tengah. Ya
tidak heran nanti yang di atas ini satu waktu akan rubuh ya. Kita mengalami beberapa kali kan kasus orang yang mati karena terkubur oleh galian C. Jadi menurut saya ini yang harus diatur. Jadi bukan pertama-tama bukan dilarang penggalian pasir batu galian C, tetapi diatur supaya lokasinya tepat, teknik penggaliannya tepat, dan pengawasannya bagus. Saya pikir ini yang perlu diatur ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya lagi kita butuh 2 penanya lagi. 2 penanya. Oke. Yang Kakak Nona dulu yang dari sebelah sini. Jangan lupa perkenalkan nama dan juga asal paroki. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Pertanyaan saya ini untuk Pak Leo. Berbicara tentang lodok tadi, kebetulan lodok ini ada di paroki Cancar ya, bertempatan di paroki Cancar ya. Jadi selama ini saya lihat banyak tamu-tamu yang berkunjung ke lodok itu tidak melalui rumah adat ya. Padahal kalau misalkan kita lihat rumah adat sekaligus compang itu berkaitan erat dengan lodok. Ya, kalau kita melihat compang itu dia itu berbentuk seperti lingko, bulat. Ya. Nah, juga saya ingin bertanya kenapa apakah selama ini ketika Pak Leo berwisata ke sana, apakah tidak ada motivasi atau dorongan kepada orang-orang yang di sana supaya bisa menyediakan makanan-makanan yang berasal dari daerah Manggarai sendiri? Ya, terima kasih. Oke, sudah. Tadi namanya siapa? Kita belum tahu namanya tadi. Nama saya Christine. Oke, Christine dari paroki Cancar. Ya. Oke, jadi berada di dekat lodok ini Pak Leo. Dia yang lihat setiap hari, kemudian dia mau tanya apakah mungkin ada kita bisa dengar cerita dari Pak Leo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebentar kita tambah lagi satu, ada Kakak Nona tadi yang angkat tangan di sebelah sana. Baik, selamat malam untuk Kak Leo dan selamat malam untuk Romo. Selamat malam juga untuk Nocik dan selamat malam untuk teman-teman semua. Baik, ini pertanyaan untuk Romo. Pemahaman saya tentang 3 kriteria itu yang dapat menyatakan sesuatu lokasi berpotensi menjadi lokasi wisata. Yang pertama itu adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Dan yang kedua adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Dan ada ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Tetapi saya berbicara tentang saya punya aset pariwisata saya yang berada di Rahong Utara yang tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah. Kira-kira pertanyaan saya Romo, apakah itu ada faktor dari masyarakat itu sendiri tidak memperhatikan ataukah dari pemerintah yang tidak memperhatikan aset-aset yang berada di sana? Asetnya apa? Yang Cunsateng Kulese, itu yang pertama Romo. Yang kedua, view tentang Batu Benta. Yang ketiga, ada rondep gua yang paling dalam di sana itu. Saya sudah waktu kampanye yang para caleg-caleg DPR itu, dengan bahkan saya sempat sampaikan kepada Bapak Bupati dulu, tolong perhatikan aset-aset yang berada di wilayah Rahong Utara khususnya di Paroki Nanu. Habis itu di belakang rumah saya ada Cuncaruca juga namanya. Itu pertanyaan dari saya Romo, apakah pemerintah ataukah masyarakat lokal yang di sana yang tidak memperhatikan soal aset-aset itu atau bagaimana? Dan permintaan saya untuk Kakak Leo, semoga Kakak Leo dengan bekerjanya Kakak Leo di dunia pariwisata akan mendukung juga aset-aset pariwisata yang berada di Rahong Utara selain Liang Buah. Terima kasih banyak. Oke. Jadi sangat tegas ya pertanyaan ini tadi.
disampaikan kepada Romo Chen dan juga ada harapan untuk Pak Leo. Ada tadi Enu yang ingin bertanya dari sebelah sini. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ermi dari Paroki Wangkung. Selamat sore Romo, selamat sore Pak Leo. Sama seperti yang saya sepakat dengan yang disampaikan sama Romo ataupun Pak Leo, bahwasannya Flores itu merupakan pulau yang sangat kaya akan alam yang indah dan menarik. Tapi menurut saya keindahan itu hanya sebagai potret keindahan palsu. Karena apa? Keindahan itu tidak ada dampak sama sekali untuk masyarakatnya sendiri. Kita sebut saja Labuan Bajo sebagai kota premium. Labuan Bajo kan sekarang itu masih tergolong sebagai masyarakat termiskin di Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Romo ataupun Pak Leo mengenai hal tersebut? Dan kira-kira apa yang melatar belakangi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mulai dari Pak Leo dulu untuk menjawab. Ada 2 pertanyaan dan 1 harapan tadi. Oke, terima kasih. Mengenai Lingko ya, Manggarai memang mempunyai 2 potensi yang luar biasa, yaitu Vairebo dengan Lingko Cara. Jadi 2 potensi utama yang wajib dikunjungi ketika orang datang ke Manggarai, ya. Dan berbicara tentang Lingko Cara sendiri, bukan Lingko Cara, Lingko Meler sendiri, ya. Dari dulu juga saya bawa tamu ke sana, ya. Kita sebagai pelaku, ya, kita tahu apa keinginan wisatawan, ya, apa keinginan wisatawan itu dulu, ya. Keinginan mereka itu adalah datang ke suatu tempat dan memotret seperti apa yang dia lihat di foto atau di materi promosi. Nah, berbicara tentang Lingko Melar, kebetulan foto-foto yang dijadikan promotion tools, alat promosi dari dulu itu adalah foto Lingko Meler yang diambil dari Golo Cara. Jadi orang datang ya ke Golo Cara karena itu satu tempat yang secara visual lebih menarik dilihat dan bisa menggunakan media apa saja untuk memotretnya, media HP kah apa. Ketika dipindahkan ke tempat lain orang akan komplain, oh kok kamu di promosi, saya mau pingin lihat foto yang seperti ini. Nah itu satu dasar kenapa orang. Yang kedua, ya, akses ke Golo Cara, ke poin itu baiknya dari mana? Ya, ketika pemerintah waktu itu tidak mengambil peran yang besar, ya, akhirnya Bapak Bapak siapa? Bapak Stef ya, yang buat trail sendiri, buat tangga, dia merawat, dia buat WC, dia tempat parkir. Wisatawan dan termasuk kami dari travel agent, ya itu suatu yang menarik, suatu yang dia punya fasilitas bagus, dia punya tempat, dia memperbaiki jalan aksesnya ke atas ke puncak itu, ya kita ke sana saja, karena memang tidak ada tempat lain lagi yang menarik, tidak ada pilihan lain. Nah, sekarang apa yang menjadi perencanaan, karena kebetulan saya juga bantu di Dinas Pariwisata untuk sekarang tahun ini, ya, apa yang bisa yang akan dibuat harapan kita bahwa kemungkinan kami yang membuat suatu tim kecil supaya nanti rutenya itu berubah, ya. Kemungkinan harapannya rutenya pintu masuk utamanya dari Rumah Gendang Melar, dibuatlah trail ke Bukit Golo Cara itu, karena kebetulan
Bukit Golocara bagian baratnya itu miliknya orang Meler. Ya. Kita doakan bersama nanti dari bukit itu akan dibuat panggung. Di bukit itu dibuatkan panggung supaya orang bisa melihat. Dan kalaupun orang masih datang dari sebelah timur, ya mereka datangkan ilegal. Ya, mereka tidak membeli karcis. Artinya petugas yang berada di puncak itu ya harus menagih karcis. Ya, itu harapannya. Mudah-mudahan nanti ini ke depan terlaksana perencanaannya itu. Baru kemarin kami ke sana. Ya, baru hari Jumat kemarin kami ke sana. Jadi harapannya begitu nih. Itu juga memang kasihan juga kan, itu satu potensi yang utama, tetapi tidak digali dengan baik. Bukan tidak digali dengan baik ya, tetapi mungkin karena teknisnya gimana ya. Karena dulu juga kan dibuatkan di Golo Timur, sementara tidak ada kajian yang komprehensif. Akhirnya ya sudah, oke. Ya itu masukan informasi dari saya. Terus yang mungkin tadi ada tambahan sedikit Pak mengenai Tengkulese. Kalau Tengkulese, coba kalau kita searching di Google Tengkulese waterfall, itu yang pertama pasti foto-fotonya saya yang keluar. Sudah dari dulu saya promosi juga, dan kami membuat cycling ke sana. Cyclingnya start dari Golori, Pocori Holabe, Pocori yang dekat ini. Dari situ turun semua sampai di Tebo. Sepedanya sampai di Tebo. Dulu kami sepedanya sampai di Nanu saja di puskesmas. Tetapi ketika jalan ke Tebonya sudah bagus, ya sudah sampai di Tebo memang sepedanya. Dari kampung Tebo jalan kaki ke air terjunnya. Jadi sebenarnya sudah dipromosikan. Hanya memang akses yang jalannya masih agak kurang bagus sekarang ya. Itu juga masih pertimbangan ya. Lalu yang pertanyaan yang ketiga tadi ya. Ya. Mungkin untuk kami dua dengan Romo. Apa tadi ya? Pertanyaan apa tadi? Bisa diulangi? Iya. Dari pariwisata ya. ya. Alam. Saya sih selalu terinspirasi dengan Santo Fransiskus. Ya, dan saya termasuk pengagum Santo Fransiskus. Ya, dan saya bersyukur saya sudah pernah ke Assisi. Ya, di Assisi, ya di Italia. Itu sesuatu yang luar biasa. Alam ini sangat luar biasa. Kita jangan berpikir bahwa alam ini untuk orang lain. Kita jangan berpikir bahwa objek apa saja, objek alam, objek gunung apa, itu tidak ada gunanya untuk kita dan orang lain. Itu satu yang luar biasa. Ketika mata kita terbuka dan melihat alam ini, kita sudah merasa begitu indah ciptaan. Mungkin kita tidak sadar karena setiap hari kita melihat gunung, setiap hari kita melihat sungai, tetapi tetap ada satu titik dalam hati, dalam pikiran kita, betapa luar biasanya alam. Ya, saya selalu berpikir kenapa orang itu dengan gampangnya merusak alam. Ya, dengan membuang sampah di mana-mana, dengan memotong kayu di mana-mana, dengan hal-hal lain yang merusak alam. Ya, saya pikir saya tidak melihat bahwa alam itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Bergantung manfaat apa dulu. Jangan kita selalu berpikir manfaat alam itu dengan uang. Ya, kita tidak bolehlah berpikir bahwa manfaat itu selalu dengan uang. Manfaat itu sudah menghijaukan mata, itu satu yang luar biasa. Kita menghirup udara yang segar dari alam, itu sudah luar biasa. Ya, itu. Mungkin tujuan akhirnya untuk alam kan untuk orang lain, untuk secara ekonomi sebagai objek wisata, itu kan secara ekonomisnya. Ya, itu juga bisa tanda kutip lah. Kira-kira tidak mungkin kita bisa bilang ini loh alam kami, kamu datang ke sini. Tetap harus ada usaha juga ya, dan itu proses juga yang panjang ya. Itu saja. Oke.
Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Romo Chen tadi terkait dengan pertanyaan kakak yang dari Rahong. Apa yang dibuat pemerintah atau apa yang bisa didorong dari pemerintah? Presiden Kennedy, John Kennedy, presiden Amerika yang terkenal, pernah bilang begini, jangan tanyakan apa yang dibuat negara bagimu, tapi tanyakan apa yang dibuat olehmu untuk negara. Maka menurut saya yang pertama itu kita harus mulai dari diri kita. Apa yang kita bisa buat? Dan ini perlu inovasi, kreasi. Ini pelatihan-pelatihan yang kita buat ini bagus sekali. Misalnya yang sederhana. Nanti kita tawarkan di paroki. Romo, kalau ada acara di paroki butuh kue, kami bisa buat. Ya. Atau Romo, kalau ada acara di paroki atau ada liturgi misa butuh tari, kami sudah ada kelompok. Nah, jadi peluang-peluang seperti ini yang kita cari, ya, yang bagus. Tentu kita punya prinsip ini bukan membedakan atau mempertentangkan mana urusan pemerintah, mana kita, mana dunia usaha, tidak. Tapi kita punya prinsip ini kolaborasi, kerjasama. Apa yang kita bisa buat bersama, ya, semua pihak. Nah, saya ambil contoh juga kembali ini itu sawah di Meler itu, ya. Nah, itu yang bagus, mungkin kolaborasi yang kita buat. Misalnya nanti pemerintah buat aturan sehingga orang itu baru boleh naik nanti di Cara itu, Bukit Cara, kalau dia sudah dapat nanti karcis. Dan karcis ini hanya dikeluarkan nanti di Gendang Meler. Nah, waktu di Meler yang tahun lalu, tahun pariwisata, perayaan tahun pariwisata internasional, waktu itu saya bilang begini, tentu memang penting itu kita jual itu, bahwa itu lingko itu lodok itu terkait dengan Baru Gendang di sini. Hanya tentu pertanyaannya harus kita tunjukkan di mana terkaitnya. Ada narasinya. Lalu yang berikut, kalau orang sampai di kita punya Baru Gendang harus menarik juga. Kalau hanya lihat itu bentuk bulat begitu saja, di dalamnya juga hanya ada itu tulang belulang, ya. Apanya yang menarik kalau hanya itu? Menariknya misalnya kita bisa tambah, kenapa tidak bisa buat di dalam rumah gendang itu juga ada poster-poster di mana disitulah dibuat narasi tentang gendang itu. Disitulah ada narasi kisah tentang itu lingko cara. Sehingga orang datang ke situ dia bisa melihat. Nah, termasuk juga di situ juga ada produk-produk budaya yang ada di situ, termasuk juga produk itu berasnya. Saya waktu itu bilang, ya, kita selama ini hanya menawarkan pemandangannya. Berasnya kita tidak tawarkan. Kenapa kita tidak tawarkan beras? Beras dari lingko, lodok, meleri. Kita sudah buat kemasan-kemasannya, di situ tulis beras lingko dengan ada gambar bagus. Orang pasti beli bahwa untuk cenderamata. Itu ada tidak? Tidak ada. Nah, ini peluang kreatif bagi kita. Buat kemasan-kemasan dengan beras yang nanti ditawarkan pada wisatawan. Orang pasti beli. Nah, lalu yang terakhir tadi dari Erni tentang bagaimana upaya kita supaya pariwisata ini betul bermanfaat bagi masyarakat lokal. Nah, kuncinya menurut saya itu mulai dari diri kita. Jadi bagaimana kita sendiri tadi betul berpartisipasi, terlibat aktif, tidak jadi penonton. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya dalam undang-undang maupun juga dari pemerintah pusat maupun daerah, mereka kan ingin sebetulnya pertama-tama apa untungnya bagi masyarakat lokal. Jadi Jokowi kenapa dia ingin dan dia kembangkan, dia investasi beberapa triliun di Labuan Bajo dan sekitarnya, sebetulnya untuk mendorong peningkatan ekonomi Flores dan NTT pada umum. Itu maksud dia. Kita sebetulnya juga bisa tanya, ya, kenapa Jokowi mau repot-repot di Labuan Bajo? Sebetulnya bukan hanya di Labuan Bajo, di tempat lain juga banyak yang indah. Kenapa? Ya, karena dia punya perhatian khusus pada Flores dan NTT. Nah, ini tentu peluang hebat ini. Sama juga dunia usaha juga itu mereka datang, yang mereka cari pertama itu kekhasan budaya lokal. Yang orang dari luar juga kalau datang ke kita, dia cari kuliner lokalnya apa? Saya misalnya juga kalau ke satu tempat yang baru,
yang saya ingin lihat tentu yang khas di situ, tapi saya juga ingin makan makanan khas di situ. Nah ini hal-hal, nah pertanyaannya kita siap tidak? Tadi suster sudah latih kamu banyak sekali jenisnya. Nah mungkin nanti kita lihat mana yang kita bisa kembangkan, lemet Manggarai ya, atau lemet Uniokuwu ya. Nah ada yang khas, yang menarik, bukan hanya menarik, enak, sehingga ini terekam di memori dan mengundang orang datang lagi. Nah itu penting prinsipnya. Jadi yang kita tawarkan nanti mendorong orang untuk datang lagi, bukan dia bilang ta toegori ngokolin itu ya, saat pertama kali dan terakhir kali. Karena itu memang produk yang kita tawarkan itu harus menarik, bermutu, dan membuat orang untuk datang lagi dan mengajak orang-orang lain untuk datang kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua yang masih semangat di sini. Ya, sobat media Komsos dan rekan-rekan OMK yang berada di tempat ini, kita akan di bagian terakhir di sesi kita dalam bincang-bincang pastoral kali ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Romo Chen dan juga Pak Leo. Silakan. Oke, saya sendiri berterima kasih kepada keuskupannya sudah melakukan kegiatan seperti ini ya. Dan ini akan sangat berguna bagi sahabat-sahabat OMK. Terus yang kedua, poin saya sebagai wirausaha ya, sebagai entrepreneur, mungkin bisa sahabat-sahabat memulailah dengan hal yang kecil ya. Saya berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Orang tua saya petani, orang tua saya memang petani, dan mereka tidak mempunyai jiwa entrepreneur ya. Jadi saya selalu berpikir, oke, ketika kita memulai satu hal, lakukanlah dengan sepenuh hati. Itu intinya. Ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, otomatis hal itu akan menjadi fokus kita ya, dan akan kita kerjakannya dengan senang, dengan lapang hati ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, cobalah membuat perencanaan ya. Saya harap sahabat-sahabat memulailah dengan membuat satu rencana, sketsa ya. Mungkin sekarang yang lagi tren namanya bisnis model canvas ya, itu yang sekarang lagi tren. Dan itu akan menjadi guide ya, menjadi kompas bahwa oke, ini saya lakukan hal kecil ini dan pelan-pelan menjadi besar ya. Kami sendiri pun Flores Exotic Tours yang saya bangun dari kecil sekali dulu ya, dan pelan-pelan sudah lumayan lah. Artinya kami bisa bersaing dengan travel agent besar yang dimiliki oleh orang asing. Jadi intinya adalah itu tadi, mulai dengan hal kecil, mulai dengan berencana dan fokus. Dan saya pengalaman sendiri juga tetap bahwa kita merasa bersyukur ya, bersyukur itu yang penting, bersyukur dan bersyukur. Dalam keadaan apa saja kita tetap harus bersyukur. Harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, itu akan menguatkan kita, menguatkan rencana kita ya. Saya pikir itu saja. Ya, terima kasih pada Pak Leo. Selanjutnya dari Romo Chen. Ada dua hal. Pertama, OMK sahabat Keuskupan Ruteng, kamu bisa. Ya. Tepuk tangan dulu. Kamu bisa. Karena itu mari kita betul mengisi tahun pastoral pariwisata holistik ini dan menjadikan pariwisata kita ini berpartisipasi, berbudaya dan berkelanjutan. Mulailah dari kita, dari OMK. Yang kedua, seksi pariwisata Vatikan, itu ada seksi pariwisata ini ternyata Vatikan. Menulis satu dokumen yang bagus, ada satu kalimat yang menarik. Di situ bunyinya begini. Pariwisata sebetulnya adalah bagaimana kita mengendus jejak
Allah dalam alam ciptaannya, dalam karya budaya manusia, dan dalam diri manusia citranya. Ya. Dengan kata lain, pariwisata yang kita kembangkan dengan baik dan optimal sebetulnya bagian dari iman. Ya. Pariwisata ketika kita berjumpa dengan orang dari berbagai budaya, dari berbagai suku, ketika kita di sana mendorong kemajuan ekonomi bagi banyak orang, ketika di sana nilai-nilai martabat manusia yang luhur kita bela dan kita perjuangkan, dan ketika di sana kita menemukan kebahagiaan yang kita rasakan dan kita temukan dalam keindahan Sang Pencipta, di situ kita berwisata secara Kristiani, di situ kita menjadi OMK Kuskupan Ruteng. Bravo, selamat malam. Sobat Media Komsus dan sahabat-sahabat OMK, demikianlah bincang-bincang pastoral kita edisi kali ini, Pastoral Pariwisata Holistik. Terima kasih kepada Romo Chan dan juga Pak Leo yang telah berbagi informasi banyak sekali untuk kita di hari ini, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna untuk kita semua, untuk dunia pariwisata dan juga untuk ekonomi kreatif. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi berikutnya. Dan sebagai penutup, mari kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu Tahun Pastoral Pariwisata Holistik.